烈风斩，集中输出。有话好好说呀！玉皇的护卫不过如此。啊！玉魔剑。Di sisi lain, Sanyang sedang dikejar oleh 4 praktisi iblis, dan dia sedang menyelamatkan manusia burung dari Kuiling Han. Untungnya Sanyang berhasil mengelabui mereka semua dengan ilusinya. Akan tetapi 4 praktisi itu juga tidak bodoh dan berhasil menemukan Sanyang. Mereka pun langsung mengancam Sanyang agar menyerahkan manusia burung. Akan tetapi Sanyang tidak mau memberikannya, sehingga langsung terjadi pertarungan di antara mereka semua. Namun karena perbedaan ranah di antara mereka, Sanyang hanya bisa bertahan dalam beberapa pertukaran saja, walaupun dia sudah menggunakan ilusinya. Bahkan dia tidak bisa menahan satu serangan dari salah satu praktisi iblis yang menyerangnya. Sanyang lalu berpura-pura mati dan berhasil membunuh salah satu dari mereka saat ada kesempatan, sehingga mengejutkan yang lainnya. Menyadari situasinya saat ini, Sanyang menggunakan teknik terkuatnya. Namun muncul Suyang yang memperkuat serangan Sanyang dan langsung menangkap Sanyang yang terjatuh. Praktisi iblis yang terkena serangan penuh dari Sanyang langsung mati tanpa perlawanan. Sementara itu si Ting Peng dan Kong Yan menyerang secara bersamaan dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu Sanyang langsung diobati oleh Kong Yan. Namun manusia burung yang baru sadar, dia menyerang Kong Yan karena tidak mengenal mereka. Untungnya dia langsung ditenangkan oleh Sanyang. Melihat Sanyang yang hampir mati untuk melindungi manusia burung, Suyang menanyakan rahasia yang dia miliki. Akan tetapi manusia burung tidak mau memberitahunya. Melihat ini, Suyang menggunakan energi spiritual untuk menyelidiki tubuh manusia burung. Pada saat yang sama naga kecil maju dan melihat kalau di dalam manusia burung ini terdapat kekuatan pengendalian iblis pengacau kesadaran, lalu racun iblis darah perusak otot dan tulang. Baru setelah itu Suyang melepaskan manusia burung ini. Suyang lalu mengajak pasukannya untuk pergi ke Kuiling Han dan membalas orang yang telah melukai Sanyang. Sementara itu di Kuiling Han, para biksu sedang disandra oleh praktisi iblis, yang mana mereka menginginkan harta yang dimiliki oleh para biksu ini. Namun tidak ada satupun biksu ini yang ingin memberitahu mereka semua. Walaupun ada satu biksu yang ketakutan dan membujuk biksu yang lainnya, tapi semua ini sia-sia.
Pada saat yang sama muncul manusia burung di hadapan mereka semua. Melihat ini, salah satu biksu langsung mengusirnya dengan alasan dia bukan anggota Kuil Ling Han. Menyadari kejanggalan ini, salah satu praktisi langsung menyerang. Tapi dia langsung dihancurkan oleh petir dari Su Yang. Pada saat yang sama, Su Yang juga muncul dan memerintahkan pasangan Ting Peng dan Kong Yan untuk membantai mereka semua. Dengan ini mereka berdua langsung menerjang dan bekerja sama untuk menghabisi mereka semua. Kong Yan lalu menyelimuti mereka semua dengan racun. Sementara si Ting Peng menggunakan kesempatan dan menghabisi mereka semua sekaligus. Melihat ini, pemimpin mereka menggunakan sebuah formasi dan mengikat pasangan Ting Peng dan Kong Yan dengan sutra iblis langit yang beracun. Akan tetapi mereka yang kebal terhadap racun langsung menyerang pemimpin iblis ini di saat dia lengah. Namun setelah mereka semua dihabisi, Su Yang merasa kalau ada pengkhianat di antara para biksu. Dia lalu mengikat pengkhianat itu, yang ternyata adalah murid tertua daripada biksu yang ada, sehingga membuat mereka terkejut dan tidak percaya. Tianjun lalu mengungkapkan alasannya kenapa dia bisa berkhianat, yang mana dia sudah tidak menyukai Kuil Ling Han. Karena setelah kepala Kuil Huiji mati, kejayaan dari Kuil Ling Han juga menurun. Mendengar ini, Su Yang teringat masa lalunya saat Huiji kecil memohon untuk menjadi muridnya. Dan ternyata dia adalah murid dari Su Yang. Xu Laozu, Laozu, 我要拜你为师。你是净土的佛子。 Saat itu Su Yang memberikan buah spiritual untuk Huiji karena kegigihannya untuk menjadi murid Su Yang. Namun Huiji menolak memakan buah itu dengan alasan dia tidak ingin naik ke alam atas dan ingin membantu orang lain. Huiji juga berniat untuk tinggal dan menemani Su Yang di sekte Tianlan, mengingat semua muridnya yang sudah naik ke alam atas. Akan tetapi Su Yang langsung pergi karena tidak ingin Huiji terjebak bersamanya. 不寂寞吗？我来侍奉您，不好吗？ Melihat ini, Huiji akan menanam buah spiritual pemberian dari Su Yang dan mendirikan sektenya sendiri. Sementara itu Tianjun yang sudah terpojok, dia tidak merahasiakan semuanya lagi dan menggunakan inti harimau bertanduk untuk menggertak semua orang termasuk Su Yang. Dia juga mengancam akan meledakkan Kuil Ling Han. Akan tetapi Su Yang tidak membiarkannya dan mengambil inti iblis ini lalu meledakkannya bersama dengan Tianjun dan menahan efek ledakannya di saat yang sama. Lalu setelah itu Su Yang pergi ke pohon spiritual yang dulu ditanam oleh Huiji. Namun pohon itu sudah mati bersamaan dengan matinya Huiji. Melihat ini Su Yang mengirimkan energi spiritualnya dan menghidupkan kembali pohon spiritual karena itu adalah keinginan muridnya Huiji.
天下。 Sementara itu di kediaman Tetua Agung Ras Iblis, 3 tetua sedang berkumpul dan membahas kehancuran Guilin Han. Tetua kedua dan ketiga yang bernama Wei Zi dan Fang Su memuji keberanian dari Tetua Agung yang mengirim orang untuk menghancurkan Guilin Han. 国皇都要给几分薄面的凌寒寺，你就直接派人去剿灭，小弟实在佩服呀。 Namun saat mereka sedang bahagia, datang Jiang Suang pengawal ratu karena mereka bertiga menolak undangan ratu. Akan tetapi Tetua Agung tidak terima dan bertarung dengan pengawal ratu. Namun dalam satu pertukaran saja, Jiang Suang langsung kalah karena ranahnya yang lebih rendah. 说呀！ 玉皇的护卫，不过如此。 Pada saat yang sama muncul kekuatan dari cincin materai yang digunakan oleh Ratu Iblis yang bernama Luo Chen, sehingga 3 tetua tidak bisa bergerak dari tempatnya. Luo Chen lalu menanyakan rencana 3 tetua yang mereka lakukan di belakangnya selama ini. 何必和他们计较？说说吧，你们背着我干了什么好事？ Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.